Ada banyak hal yang membuat manusia tersesat dalam kehidupan ini. Entah itu tersesat dalam jalan hidup, tersesat pada pilihan, atau mungkin tersesat di jalan ketika bepergian. Pada saat orang tersesat, perasaan takut dan panik seringkali menyelimuti. Rasa sesak di dada, pengap, frustasi, terkadang dibarengi dengan sejuta pertanyaan seperti apakah bisa bertahan hidup? Apakah bisa keluar dari jalan yang sesat ini? Di manakah jalan keluar? Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat orang semakin panik. Gresik, Jawa Timur, sekitaran tahun 2022. Novan dan kawan-kawannya kala itu berencana ingin pergi berlibur, sekedar untuk melepas lelah dari banyaknya tugas dan kegiatan. Novan pun lantas berdiskusi dengan beberapa temannya tentang tempat wisata mana yang akan mereka datangi. Beberapa saat setelah berdiskusi, mereka pun akhirnya memutuskan untuk datang berwisata ke Pulau Benteng. Ya, pulau wisata yang lumayan sepi dibandingkan pulau-pulau lain yang ada di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sebenarnya ada keraguan di hati mereka di waktu akan berangkat karena pulau yang akan mereka datangi ini merupakan pulau yang jarang sekali dijamah oleh manusia. Mungkin saja karena menyimpan sesuatu, tapi mereka tak pernah tahu apa sesuatu itu. Diskusi alot sempat kembali terjadi karena ini menyangkut keselamatan mereka. Jangan sampai nanti pulang liburan justru malah tinggal nama, tak kembali jasad maupun tubuhnya. Hari H keberangkatan pun tiba. Novan, Rifki dan Mamat pun berangkat dari rumah mereka di Dusun Lawo. Pertama-tama mereka berkendara menuju dermaga atau pelabuhan perahu terdekat. Lalu mereka naik perahu menuju ke pelabuhan Watu Agung Mengare. Setelah sampai di pelabuhan Watu Agung, mereka pun masing-masing menyewa ojek menuju area Tanjung Widoro. Selama naik ojek, ada beberapa hal aneh yang sempat mengganggu mereka. Yang pertama, Rifki. Kala itu ia merasa jika punggungnya berat sekali. Akan tetapi bukan berat karena barang bawaan, melainkan sepertinya ia sedang menggendong mobil seberat 1 ton di pundak dan lehernya. Kepalanya pun menjadi sedikit pusing. Namun Rifki hanya mencoba memejamkan mata saja, tak melihat pemandangan indah di sepanjang jalan menuju area Tanjung Widoro. Novan pun begitu. Ia merasa jika pohon dan batu-batu di sekitarannya seolah-olah sedang mengawasi dirinya dan seakan-akan ingin menerkamnya. Sementara itu Mamat merasakan bahwa akar dari semak dan pohon seakan-akan bergerak mengikuti mereka dari kejauhan. Tapi ketika Mamat melihat ke arah semak-semak, semak-semak tersebut diam. Namun saat Mamat memandang ke depan, ia melihat jika ada beberapa semak itu bergerak mengikuti mereka. Ia pun menjadi tidak nyaman dan merasa bahwa apa yang ia rasakan hanyalah tipuan mata atau ilusi optik semata. Setidaknya ia berharap demikian. Setelah beberapa menit perjalanan, mereka pun akhirnya tiba di Tanjung Widoro. Mereka pun segera membayar ongkos ojek dan berjalan perlahan. Suasana Tanjung Widoro saat itu cukup sepi. Mungkin hanya ada sekitar 12 pengunjung di sana, termasuk Novan dan kawan-kawannya. Terlihat pengunjung lain pun sibuk berselfie ria, berfoto-foto, dan ada yang hanya duduk lesehan menikmati suasana. Suasana kala itu cukup kondusif, dan gejala-gejala mistis yang tadi dirasakan oleh Novan dan kawan-kawan kini hilang begitu saja. Novan, Rifki dan Mamat pun beristirahat sekitar 5 menit. Novan langsung mengeluarkan bekal air mineral, sementara Rifki dan Mamat mengeluarkan bekal minuman dingin manis yang mereka bawa sebelumnya. Setelah melepas dahaga, mereka pun segera menaiki perahu untuk sampai ke Pulau Benteng. Nah, selama perjalanan ke Pulau Benteng ini, Novan dan kawan-kawan mengalami keanehan lagi. Dalam hitungan detik,
Kabut tiba-tiba saja turun dan menyelimuti area sekitar. Jarak pandang yang tadinya jauh pun kini terbatas. Padahal di daerah pantai tersebut, turunnya kabut adalah hal yang sangat jarang terjadi, bahkan hampir tidak ada. Rifki pun kala itu mulai protes ke Novan. Tuh kan, apa ku bilang, turun kabut seperti ini bahaya. Lalu Novan pun menjawab, lah mau bagaimana? Apa kita balik pulang saja? Tanya Novan. Di sini Mamat pun nyeletuk. Alah, dah nggak apa-apa. Sesekali kita camping dan berpetualang seperti ini. Hidup itu harus menantang dan harus berani mencoba hal-hal yang baru. Masa sama kabut aja kalian takut? Ujar Mamat dengan penuh semangat. Pak nelayan yang mengendarai perahu pun mencoba menengahi lalu mengingatkan mereka agar jangan macam-macam. Mereka harus tetap saling menjaga dan membawa perlengkapan yang banyak. Jangan sembarangan meninggalkan tenda di malam hari. Pak nelayan ini pun juga menenangkan Novan dan Rifki bahwasanya jika pun ada penunggu pulau di sini kemungkinan mereka tidak akan melukai atau membunuh, hanya mungkin iseng saja. Buktinya Pak nelayan ini pun masih hidup sampai saat ini dan masih bisa mengantar mereka sampai dengan ke Pulau Benteng. Ketika akan melewati sungai, tiba-tiba kala itu Novan merasa ada hawa dingin yang mendekat dan seolah-olah seperti meniup tengkuk dan area sekitaran leher Novan. Pada awalnya hanya seperti angin biasa, namun lama-kelamaan angin tersebut perlahan semakin dingin dan berubah sedingin es batu yang diletakkan di tengkuk Novan. Ia pun segera menengok, tapi tak ada apa-apa. Hanya terlihat hamparan sungai dan suara mesin perahu saja yang ada di sekitarannya. Setelah sampai, mereka pun segera membayar tarif antar kepada Pak nelayan. Tapi aneh, Pak nelayan hanya menerima uangnya dan mengucapkan terima kasih. Tak sedetik pun ia memandang ke arah Pulau Benteng dan tak juga memandang wajah Novan dan kawan-kawannya. Pak nelayan itu terlihat langsung buru-buru menaiki perahunya kembali, menyalakan mesin dan lalu menjauh dari Pulau Benteng. Di sini Novan dan kawan-kawan menaruh curiga dengan gelagat Pak nelayan tadi, hingga muncullah pertanyaan di benak mereka. Apakah ada sesuatu yang dilihat oleh Pak nelayan? Atau jangan-jangan Pak nelayan tadi bukan manusia? Atau ada hal lain yang membuat ia takut hingga terburu-buru meninggalkan Pulau Benteng? Mamat yang melihat kedua temannya itu sedang mematung pun langsung menepuk pundak mereka. Woi, ayo dong. Pak nelayan mungkin aja lupa kunci pintu rumah, makanya keburu-buru. Ayo kita pergi bertualang. Toh kalau kita nggak aneh-aneh juga nggak akan kenapa-napa, ujar Mamat dengan santai. Nova pun menjawab, jangan tepuk-tepuk pundak kayak gitu dong, kaget nih. Yaudah, ayo kita lanjut, masuk. Mereka pun lalu segera memasuki pulau ini. Ya, mereka melihat burung-burung dan beberapa satwa lainnya melompat dari satu dahan ke dahan yang lain. Novan pun di sini segera memfoto semua satwa yang ia temui. Tak lupa juga ia pun berfoto di dekat pantai yang masih berwarna biru airnya. Rifki pun di sini menyesal mengapa ia tidak membawa alat pancing. Kalau saja ia membawa pancing, Rifki pasti sudah bisa duduk manis lalu mendapatkan ikan yang banyak. Setelah hari beranjak siang, mereka pun lalu memutuskan untuk mendirikan tenda. Namun, mereka di sini belum tahu di mana mereka akan memilih tempat untuk mendirikan tenda. Novan mengusulkan untuk memilih pinggiran pantai. Akan tetapi, Rifki dan Mamat mengusulkan untuk mendirikan tenda di dalam hutan saja karena di pantai mataharinya sangat terik dan tidak terhalang oleh dedaunan. Sementara kalau di hutan lebih sejuk karena banyak pepohonan. Namun di sini Novan kembali menolak karena takut mereka tersesat. Mamat pun kembali membantah karena tak mungkin mereka tersesat di Pulau Benteng yang kecil ini. Tinggal lurus saja, pastilah mereka akan sampai di tepian pantai. Dan nanti Pak nelayan tinggal menjemput sesuai dengan jam yang telah disepakati. Kalau Pak nelayan belum datang, mereka tinggal nelpon Pak nelayan. Karena walaupun di pulau terpencil, sinyal telepon sudah mulai bisa masuk. Terutama di area pantai, tinggal telepon atau WhatsApp untuk meminta jemputan.
Perdebatan antara Mamat dan Novan ini masih terus berlanjut sampai pada akhirnya jam setengah 1 siang mereka pun memutuskan masuk ke dalam hutan dan mulai mendirikan tenda. Setelah masuk kembali ke dalam hutan dan mulai menemukan lokasi yang cocok, mereka di sini pun mulai mendirikan tenda. Rifki bertugas untuk mengumpulkan ranting dan daun-daun kering, sementara Mamat mendirikan tenda dan Novan kebagian tugas untuk membersihkan area sekitaran tenda, menebar garam, memasang penanda di area mereka berupa bendera, serta menyiapkan alat masak. Dan ketika mereka semua mulai berpencar, tiba-tiba angin pun berhembus cukup kencang. Cukup lama, sekitar 5 menit, debu dan pasir pun di sekitaran berterbangan membuat pandangan mereka kabur untuk sementara waktu dalam badai pasir itu. Sayup-sayup pun mereka mendengar suara orang ramai, seperti di pasar. Ada suara orang yang menawarkan dagangan, ada suara anak kecil yang minta jajan dan mainan, dan ada juga suara ibu-ibu menawar harga dagangan, suara motor bapak-bapak yang sedang mengirim barang, dan lain sebagainya. Namun, setelah angin itu reda, suara-suara itu seketika hilang. Di sini akhirnya mereka pun kembali melaksanakan tugas mereka masing-masing. Dan setelah selesai menjalankan tugas, semuanya pun bersantai lalu berkumpul-kumpul di tenda. Mereka pun lalu memasak sosis dengan cara dibakar. Tak lupa juga, Novan pun membuka keripik singkong dan juga snack jagung kemasan yang ia beli dari supermarket tadi. Beberapa jenis snack pun juga dibuka untuk menemani santai mereka. Saat di tenda itulah mereka pun mulai bercerita. Tahu nggak? Tadi aku mendengar sayup-sayup orang yang sepertinya sedang bertransaksi seperti layaknya di pasar, ujar Novan memulai obrolan. Loh, iya, tadi aku juga dengar. Malah aku tadi juga dengar ada suara motor, ada barang-barang yang diangkut, dan mendengar juga suara anak kecil yang merengek-rengek minta mainan ke ibunya. Tapi itu wajar sih, kan angin itu memang bisa membawa suara. Siapa tahu memang suara itu berasal dari pulau terdekat yang ada penghuninya, ujar Mamat. Sembarangan kamu, Mat. Gak ada pulau lain di dekat sini yang ada pasarnya. Lagian ya, kalau memang itu pasar wisata, kok rame banget suara orang, dan barang-barang yang dijajakan juga kayaknya bermacam-macam. Kau ini dari tadi selalu aja ngeremehin situasi, Mat. Gak mau lihat sekeliling dan gak mikirin teman-temanmu juga, ujar Rifki dengan nada sedikit tinggi. Mamat yang tidak mau kalah pun membantah. Ya memang itu dari pulau lain kan. Lah angin itu kan memang bisa bawa suara siapa aja, Rif. Siapa tahu itu suara dari pasar-pasar yang ada di pulau utama atau pulau Jawa, kan bisa juga. Kamu itu yang terlalu parno, Rif. Apa-apa selalu kamu pikir negatif. Gak bagus berpikiran seperti itu. Kita itu harus selalu berpikir positif, Rif, bantah Mamat. Novan pun yang sedari tadi bungkam akhirnya angkat bicara. Sudah, jangan dipikirkan lagi kejadian barusan. Anggap saja memang beneran itu suara asli dari pasar. Udah, ini aku ada sosis bakar yang udah jadi. Siapa yang mau? Ujar Novan. Mereka pun akhirnya bertiga makan sosis dengan lahap. Setelah itu mereka pun bersantai dan rebahan di dalam tenda sambil nonton video di YouTube yang telah mereka download sebelumnya. Lalu mereka pun lanjut main kartu sambil bercanda ria. Waktu pun terus berlalu dan kini langit mulai gelap. Saat itu mereka menyalakan kembali api unggun mereka, lalu mulai membakar sosis yang tersisa sambil bercerita-cerita ringan. Di tengah mereka sedang membakar sosis, tiba-tiba mereka mencium bau busuk yang cukup menyengat. Novan pun segera mengendus sosis yang sedang ia pegang, dan ternyata bukan itu asal baunya. Rifki dan Mamat pun juga mencium bau dari sosis mereka, namun tidak ada yang mengeluarkan bau busuk. Yang ada hanyalah bau sosis bakar yang menggugah selera. Mereka pun di sini bingung dari mana asal bau busuk tersebut. Mamat sempat ingin menelusuri bau tersebut, namun di sini Novan melarang. Novan pun mencoba menjelaskan bahwa kemungkinan saja bau busuk itu datang dari beberapa bunga bangkai yang mungkin tumbuh di sekitaran pulau. Novan pun lalu memerintahkan kawan-kawannya untuk segera tidur saja selesai makan dan minum. Mereka pun juga tidak memadamkan api unggun yang sudah mereka buat.
karena mereka takut kalau memang harus sepenuhnya gelap. Pada saat tengah malam, saat mereka sedang terlelap, tiba-tiba Rifki menyalakan senter dan membangunkan kedua temannya. Saat itu ia bilang jika ia akan pergi buang air kecil dan meminta Novan untuk berjaga. Novan pun menyanggupi. Ia lalu membuka tenda dan menyalakan senter karena api unggun yang mereka nyalakan kini sudah mulai padam. Hanya menyisakan sedikit bara api berwarna merah. Sementara itu, Mamat kembali terlelap dalam tidurnya. Dan saat Novan berjaga, kala itu ia melihat ada akar-akar pohon yang sepertinya bergerak-gerak dan berpindah tempat secara perlahan. Padahal ia tahu jika akar pohon yang timbul ke permukaan tanah maupun yang berada di dalam tanah tidak mungkin bisa bergerak seperti itu. Bagian dari pohon yang mungkin bergerak hanyalah daun dan ranting-ranting kecil. Batang pohon pun juga tidak bisa bergerak seperti itu. Dan kala itu ia juga melihat sekelebatan bayangan putih di antara pepohonan. Ia pun mencoba mengarahkan senternya ke sekelebatan bayangan putih tadi, tapi bayangan putih itu selalu menghindar. Sekelebatan putih itu seakan-akan tahu kemana Novan mengarahkan senternya. Akhirnya Novan pun tak mengarahkan senternya ke bayangan putih itu lagi, melainkan ke arah Rifki yang sedang buang air kecil. Dan tiba-tiba sewaktu senter diarahkan, Rifki tak lagi nampak. Padahal jarak antara Novan dan Rifki hanyalah sekitar 5 meter. Dan posisi buang air kecilnya itu di pohon terdekat. Di sini pun Novan langsung panik dan ia segera membangunkan Mamat. Mat, cepat bangun Mat, Rifki hilang Mat, ujar Novan panik. Mamat yang baru terbangun pun masih berusaha mencerna apa yang sedang terjadi. Dan sekali lagi Novan bilang, Rifki hilang, ayo kita cari. Rifki hilang Mat. Mamat pun lalu menenangkan Novan, lalu mengambil senter dan beberapa coklat dan juga roti untuk perbekalan. Ia lalu menyuruh Novan membawa semua handphone milik mereka bertiga. Setelah itu mereka pun lalu keluar tenda dan mencoba mencari Rifki. Tadi Rifki kencing di mana? Tanya Mamat. Tadi di sekitaran pohon ini. Ia nggak kencing di balik pohon kok. Itu posisinya menghadap pohon aja. Lah kok tiba-tiba hilang, ujar Novan masih dalam keadaan panik. Mereka pun lalu mulai mencari. Awalnya mereka hanya mencari di pepohonan sekitar tenda. Namun batang hidung Rifki kala itu belum juga nampak. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk mencari di tempat yang lebih jauh. Akan tetapi sebelum itu Novan pun meminta untuk kembali ke tenda dan mengambil seluruh perbekalan yang ada. Dan juga tak lupa peralatan survival. Di tenda hanya menyisakan satu lampu portable dan juga satu buah senter yang sengaja dibiarkan menyala agar mereka bisa tahu dan kembali di tenda mereka sebelum pagi hari. Pencarian pun kembali dilakukan dan mereka kini menjelajah ke dalam hutan yang lebih dalam. Mereka pun sampai menyusuri bangunan tua yang ada di pulau tersebut, namun hasilnya masih nihil. Keberadaan Rifki masih belum bisa diketahui. Mereka berdua pun berhenti sejenak. Lalu Mamat pun mengusulkan sesuatu. Gimana kalau kita balik ke tenda aja ya? Soalnya sudah 1 jam lebih, tapi Rifki belum ditemukan, usul Mamat. Oke, kita balik ke tenda dulu. Kita juga nggak mungkin kalau terus-terusan mencari. Besok kita panggil tim SAR kalau memang belum ketemu, ucap Novan yang memang tidak mau ambil resiko. Mereka pun lalu memutuskan untuk kembali ke tenda. Akan tetapi dalam perjalanan kembali itu mereka mendengarkan suara langkah kaki yang sepertinya sedang mengikuti mereka. Ketika mereka berhenti, langkah kaki itu pun juga ikut berhenti. Tapi mereka pun tak menghiraukan suara langkah kaki itu. Mereka hanya mengingat-ingat di mana tenda mereka dengan patahan ranting-ranting yang mereka buat. Perjalanan menuju ke tenda pun sepertinya sangat lama, sekitar 3 jam lebih. Tapi syukurnya mereka masih bisa tiba di tenda dengan selamat. Di sini ada yang aneh. Seharusnya sinar matahari sudah mulai terlihat, minimal warna orange jingga di langit. Tapi kali ini matahari tidak terlihat, hanya gelapnya malam dan suara hewan-hewan malam yang menemani mereka. Tak lama kemudian, seperti ada yang bergerak di balik semak dan pepohonan. Mereka pun dengan sigap mengarahkan senter dan juga mencabut pisau yang mereka bawa untuk berjaga-jaga.
Samar-samar terlihatlah sesosok manusia dan ternyata itu adalah Rifki. Sontak saja mereka berteriak, "Rifki, dari mana aja kamu?" Kala itu Rifki tak menjawab, ia hanya terduduk lemas. Ia pun lalu menceritakan apa yang sudah ia alami. Tadi, tadi aku dikejar-kejar oleh biawak raksasa. Aku nggak tahu pasti ukurannya, tapi besar banget, seperti bus. Dan aku tadi langsung lari menuju semak-semak dan melewati bangunan tua. Aku terus masuk hutan dan akhirnya bersembunyi di bawah pohon sambil tiarap, berharap biawak itu nggak mengejarku. Tapi makhluk itu masih berada di sekitaran hutan dan baru sekitar 1 jam makhluk itu akhirnya pergi. Dan aku bisa balik ke tenda karena aku melihat cahaya dari senter dan lampu yang kalian pasang di dalam tenda, ujar Rifki mencoba menjelaskan. Ya sudah, sekarang ayo kita semua istirahat aja dulu. Nanti kalau sudah terang kita akan kembali ke kota Gresik, Mat. Jangan lupa telepon Pak Nelayan untuk jemput, ujar Novan mencoba menenangkan teman-temannya. Mereka pun lalu kembali tidur dengan pulas karena memang merasa kelelahan. Novan sebenarnya melihat biawak besar dan juga makhluk tinggi besar sedang mengawasi tenda mereka. Tapi karena ia terlalu lelah dan sudah terlalu pasrah dengan keadaan, ia pun lalu tertidur dengan pulas. Entah sudah berapa lama mereka tertidur, dan tubuh mereka pun kini sudah segar kembali dan siap untuk menjalani hari. Saat mereka membuka tenda, keadaan pun sudah mulai terang. Tapi handphone mereka bertiga pun tiba-tiba mati dan tidak bisa digunakan untuk menelpon. Mereka pun tak ambil pusing. Setelah membersihkan semua sisa-sisa sampah, melipat tenda dan membawa semua peralatan, mereka pun lalu beranjak pergi dari dalam hutan tersebut. Mereka hanya mengikuti jalan untuk menuju ke arah pantai. Dan ketika mereka berjalan menuju ke pantai, di sini perasaan aneh pun mulai menghantui mereka lagi. Akar-akar tanaman seperti bergerak-gerak sendiri mengikuti mereka. Dan tampak dari kejauhan ada sesosok makhluk, ya mirip manusia, sedang mengawasi mereka. Lalu kemudian disusul dengan sebuah suara misterius. "Para tamu kok sudah pulang? Gak main-main dulu lebih lama di sini." Mereka bertiga yang mendengarkan suara itu pun langsung merinding dibuatnya. Namun mereka pun tetap terus berjalan, menyusuri hutan jalan setapak menuju ke arah pantai. Aneh, mereka merasa tidak sampai-sampai ke tepian pantai. Malahan hari yang tadinya terang kini berubah menjadi gelap. Untung saja cahaya senter mereka masih ada. Novan pun mengeluarkan baterai cadangan untuk senter mereka, berjaga-jaga kalau senter-senter itu tiba-tiba mati. 30 menit berlalu, mereka masih berusaha untuk berjalan lurus saja. Tapi mereka tak juga menemukan jalan keluar. Bahkan mereka merasa jika mereka hanya berputar-putar saja di pulau itu. Novan pun lalu mengajak teman-temannya untuk beristirahat dan sekedar memulihkan energi. Mereka yang sedari tadi belum sarapan pun merasa sangat lapar. 1 potong coklat mereka pun masukkan ke dalam masing-masing mulut. Tidak lupa juga dengan meminum air mineral yang tersisa. Novan merebahkan dirinya di antara semak-semak. Begitu juga dengan Mamat dan Rifki. Dan setelah beberapa saat mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Kesalahan mereka adalah tidak membawa power bank cadangan untuk handphone. Jadi mereka sama sekali tidak bisa melihat hari, jam, bahkan tidak bisa berkomunikasi dengan orang rumah. Ini kok kayaknya nggak sampai-sampai ke pantai sih. Kayaknya kita dari tadi muter-muter deh, ujar Rifki mengeluh. Ya udah, kita potong jalur saja karena jalur ini kan belok. Nah kita nggak usah belok. Pokoknya kalau ada belokan sedikit nggak usah belok. Kita pokoknya terus lurus saja. Kita terobos jalan yang ada. Pokoknya kita harus tetap lurus sampai nanti kita bertemu dengan pantai. Nah terus kita buat perapian agar orang-orang tahu kalau kita di sini, ujar Novan kepada kawan-kawannya. Setelah berkata seperti itu, mereka pun benar-benar tidak mengikuti jalan setapak. Ya, mereka kini terus berjalan lurus, menerobos semak-semak. Tak ada cahaya sedikit pun di dalam hutan itu, entah karena mendung atau entah karena mereka telah berada di dimensi lain. Satu-satunya sumber cahaya adalah dari senter yang mereka bawa. Tenaga mereka yang awalnya banyak pun lama-kelamaan semakin menipis. Bekal dan air mineral pun juga semakin menipis, gelap.
Ditambah nafas yang tersengal-sengal dan rasa sesak di dada membuat mereka mulai frustasi. Novan pun berkata, "Kita istirahat dulu. Udara di sini tiba-tiba panas dan sesak. Ayo, kita harus pulihkan tenaga kita dulu. Lalu kita lanjut lurus menuju pantai." Rifki yang sedari tadi sudah pucat pun angkat bicara. "Sudah, ayo kita lanjutkan aja perjalanan ini. Aku mau segera keluar dari tempat ini. Sesak, pengap, dan horor jadi satu. Aku mau pulang." Lalu Mamat pun berusaha menenangkan Rifki dan berkata, "Sudah, tenang. Kita pasti keluar. Kita pasti keluar. Ingat kata-kata para nelayan. Kalau kita tidak mengganggu di sini, tidak mungkin kita akan dibunuh atau dilukai. Lagian kita tidak ada yang merusak apa-apa. Hanya mematahkan beberapa ranting saja sebagai penanda jalan." Kalimat yang dilontarkan Mamat itu membuat Rifki agak mulai tenang. Dan ketika mereka sedang bersantai istirahat, tiba-tiba lewatlah beberapa sosok makhluk mirip manusia tapi dengan badan yang berotot gempal setinggi 2 meter. Makhluk itu berkulit hitam ditumbuhi bulu-bulu halus di sekujur tubuhnya. Wajah makhluk tersebut tak nampak. Gerombolan makhluk tersebut seakan-akan tidak peduli dengan keberadaan Novan dan kawan-kawan. Mereka pun berjalan melewati Novan dan kawan-kawan dengan sedikit terburu-buru. Sempat ada sedikit percakapan dengan suara berat di antara mereka. Namun Novan dan kawan-kawan tak sedikit pun paham dengan apa yang diucapkan. Lalu setelah gerombolan makhluk tersebut lewat, ada lagi gerombolan anak kecil dengan kulit berwarna biru tua berlarian melewati jalan yang mereka lalui. Aneh, padahal jelas-jelas jalan lurus itu hanya berupa hamparan semak belukar dan pepohonan, tapi makhluk seperti anak kecil itu enteng saja menerobos semak belukar tersebut dan kemudian hilang begitu saja di antara pepohonan. Tidak ada penanda, tidak ada jalan setapak seperti saat Novan dan kawan-kawan pertama masuk ke Pulau Benteng. Mereka benar-benar memotong jalur dan menerobos semak-semak berharap bisa mencapai pinggiran pantai agar bisa segera meminta bantuan dan pulang dengan selamat. Beberapa serangga pun mulai menggigiti kulit Novan. Ia pun segera mengoleskan krim anti serangga dan juga lalu membagikan krim tersebut ke temannya. Saat mereka sedang mengoles-oleskan krim serangga, lagi-lagi gangguan mistis pun muncul dan kali ini berupa suara ketawa perempuan disusul dengan kalimat-kalimat yang bisa terdengar jelas oleh mereka. "Kok sudah pulang saja? Sudah jenuh ya main di pulau ini? Padahal aku baru saja mau ajak kalian main. Tapi kalian ingin pulang. Ya mau bagaimana lagi?" Tempat yang gelap seakan menjadi tempat sempurna untuk menyembunyikan siapa makhluk misterius yang sudah mengeluarkan suara itu. Mereka awalnya berusaha mencari sumber suara itu dengan senter, namun Novan pun mencegahnya. "Sudah, cuekin aja. Kalau kamu mencari makhluk itu, kamu sama saja ngajak main. Kalau kita cuekin dan istirahat, dia juga lama-lama bosan sendiri," ujar Novan. Dan Mamat pun di sini setuju lalu mengajak semuanya untuk istirahat tidur saja. Tapi sebelum tidur, tiba-tiba bau-bauan busuk kembali tercium dan kali ini cukup menyengat. Hampir membuat mereka muntah. Novan pun mengingatkan kawan-kawannya untuk menutup hidung saja dan tetap tenang. Dan tutup hidung kalau mual karena kemungkinan itu hanyalah bau bangkai binatang liar di sekitaran area pulau. Karena memang sudah banyak sekali kegilaan yang mereka hadapi hari ini. Mereka sudah sangat lelah. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidur tanpa memasang tenda. Tapi sebelum tidur, Novan pun menyempatkan untuk mengganti baterai senter yang telah redup agar nantinya bisa digunakan untuk menerangi tempat gelap yang entah sampai kapan tempat ini akan terang kembali. Nyenyak, lelap, dan cukup lama mereka tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka pun memutuskan untuk langsung berdoa meminta petunjuk pada Sang Maha Kuasa agar datang pertolongan dan datang jalan keluar. Entah
Sudah berapa lama mereka terjebak di pulau ini? Mereka pun juga tidak bisa mengabari keluarga berapa lama mereka liburan. Kesalahan mereka adalah mereka izin bepergian tidak menunjukkan waktu spesifik berapa hari dan mau pergi kemana. Kalau saja mereka menjelaskan dengan detail mau kemana, mungkin sekarang tim SAR sudah datang dan menolong mereka. Kali ini mereka pun hanya bisa pasrah, berdoa dan berusaha untuk keluar dari pulau ini. Mereka pun mulai berdoa menurut agama mereka masing-masing. Mereka pun terus berjalan sambil memakan coklat dan wafer terakhir yang berada di tas mereka dan minum tegukan air terakhir yang tersisa di botol-botol mereka. Suara-suara aneh yang mengganggu mereka pun mendadak hilang. Lalu makhluk-makhluk aneh yang sudah mereka temui tadi sebelum tidur juga perlahan menghilang. Langit yang gelap pun perlahan-lahan mulai menunjukkan sinar. Perubahan sinar kali ini cukup drastis. Dari yang awalnya gelap gulita, 5 menit kemudian menjadi seperti subuh. Lalu sinar matahari pun mulai nampak. Kemudian sinar matahari perlahan mulai terik. Semak belukar dan pepohonan yang mereka terobos pun kini mulai terlihat. Senter yang mereka bawa pun mereka langsung matikan. Rifki sempat tersandung akar saat melangkah, tapi itu tak jadi masalah besar karena mereka pun masih bisa berjalan dan terus mempercepat langkah. Sekitar 2 jam berjalan, samar-samar terlihat sebuah desa dari kejauhan. Kini jalan setapak mulai terlihat lagi dan mereka pun lalu mengikuti jalan yang cukup lebar itu untuk menuju ke perkampungan. Awalnya di sini Novan ragu untuk masuk ke perkampungan itu. Soalnya di Pulau Benteng tidak ada satupun pemukiman warga. Pulaunya juga cukup kecil kalau digunakan untuk satu pemukiman. Tapi di sini Mamat mencoba meyakinkan mereka semua, toh juga mereka bawa pisau. Kalaupun kampung tersebut kampung hantu atau kampung jin, ya tidaknya mereka bisa melawan walaupun sebentar. Dan karena sudah benar-benar pasrah, akhirnya mereka pun mulai memasuki kampung tersebut. Dan ternyata kampung yang mereka masuki tersebut benar-benar perkampungan yang didirikan oleh manusia. Mereka pun kala itu berpapasan dengan seorang bapak-bapak berseragam coklat yang sepertinya akan pergi ke balai desa. Mereka pun di situ bertanya, di mana ini sebenarnya? Dan mereka pun juga menceritakan bahwa mereka telah tersesat di Pulau Benteng ini. Di sini raut wajah petugas balai desa itu tampak bingung. Akan tetapi setelah beberapa lama barulah si perangkat desa ini sadar bahwa Novan dan kawan-kawan sudah terjebak oyot mimang. Ya, bapak petugas desa ini juga menjelaskan bahwa mereka saat ini telah berada di suatu desa yang berada di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dan sangat jauh lokasinya dengan Pulau Benteng. Dan saat Novan menanyakan ini hari apa dan tanggal berapa, betapa terkejutnya Novan, ternyata mereka sudah terjebak di Pulau Benteng selama 10 hari hingga berakhir sampai ke desa yang berada di Bojonegoro. Petugas balai desa yang baik hati ini pun lalu mencoba menenangkan mereka dan mempersilahkan Novan serta kawan-kawannya untuk beristirahat. Novan dan kawan-kawan pun lalu diberikan air minum dan makanan. Jajanan seperti lemper, kue cucur, koci-koci, dan jajanan lain yang ada di kantin balai desa pun disuguhkan kepada mereka. Bapak petugas desa pun di sini mulai bercerita banyak mengenai fenomena oyot mimang ini. Lalu Pak Kepala Desa pun juga mempersilahkan Novan dan kawan-kawannya untuk mencharger handphone mereka untuk menghubungi keluarga mereka di rumah masing-masing. Lalu setelah itu mereka pun mengecek foto-foto mereka ketika berfoto di Pulau Benteng. Ya, kala itu mereka menemukan foto-foto yang aneh di sana. Ada sulur yang membentuk tangan dan ada tangan yang seperti akar menjalar berwarna coklat terang. Dan singkat cerita, setelah keadaan mereka mulai pulih, mereka pun lalu diantarkan pulang oleh para perangkat desa dengan menggunakan mobil. Ya, mereka lalu diantarkan pulang ke Kabupaten Gresik ke rumah mereka masing-masing. Pengalaman ini tidak mungkin dilupakan oleh Novan, Mamat, dan juga Rifki. Kejadian
yang sepertinya tidak mungkin, tapi mereka bertiga mengalaminya dengan nyata. Ya, misteri di dunia ini akan selalu ada dan selalu menunggu untuk diungkapkan. Selesai. Wow, kisah yang cukup luar biasa. Luar biasa, dan sudah lama ya kita tidak berkisah di Extreme Movie ini tentang tersesat di alam lain ya, di dimensi lain. Jadi ini menarik sekali, sangat menarik karena 10 hari berada di dimensi lain, berada di alam lain. Yang dia rasakan hanya 1 hari ya, 1 hari 1 malam bahkan dia merasakan tersesat, tapi di dunia nyata ternyata sudah 10 hari. Dan yang sulit ditangkap dengan logika adalah ketika mereka berada di Bojonegoro. Jadi ini Pulau Benteng ini ada di Kabupaten Gresik ya, sedangkan dia bisa muncul di Bojonegoro. Dari Pulau Benteng ke Bojonegoro saja tidak mungkin mereka bisa sampai di sana tanpa menggunakan perahu, karena pulau itu di tengah laut. Dan jarak Kabupaten Gresik sampai dengan ke Bojonegoro itu adalah kurang lebih 95 km. Jadi luar biasa dan sepertinya memang tidak masuk akal, tapi ini benar-benar terjadi dan ini adalah kisah nyata yang dialami langsung oleh salah satu subscriber kita yang bernama Mas Tobi di Jatim. Ya, terima kasih Mas Tobi atas kisahnya, luar biasa. Dan semoga banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini ya. Dan yang buruk-buruknya dibuang aja. Mungkin salah satu hikmahnya adalah yang kita lihat nih dari awal, mereka kan ternyata mereka tidak izin sama orang tuanya mau pergi kemana dan mau berapa lama. Jadi memang ya, saya juga sewaktu di umuran mereka itu ketika mau naik gunung mau apa tuh nggak ngomong sama orang tua mau ke naik gunung, karena kalau bilang mau naik gunung nggak bakal boleh. Jadi itu suatu hal yang maklum terjadi pada anak muda, tapi memang harus terutama kita yang sudah menjadi orang tua ya mencoba lebih dekat sama anak. Jangan sampai anak ini mau kemana-mana nggak ngomong, karena 10 hari hilang loh. Wah, luar biasa. Kayak apa coba perasaan orang tuanya mereka. Mas Owi sekali lagi terima kasih. Dan buat teman-teman lain yang mungkin punya komentar lain, silakan bisa ditulis di kolom komentar ataupun hanya sekedar untuk saling menyapa. Insya Allah kami akan balas satu persatu. Dan buat yang suka dengan kisahnya, silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, yuk jangan lupa diklik dulu tombol merahnya, tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga diklik loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mau juga dibacakan kisahnya seperti Mas Tobi barusan, silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon kami di 0878 4509 4752. Kami ulangi 0878 4509 4752. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum kami bacakan, harap bersabar ya. Pasti dibawakan, karena kami memang butuh waktu ya untuk menggarap, untuk memprosesnya sehingga bisa kami sampaikan di Extreme Movie ini. Jadi pasti kami akan bawakan. Ya itu aja. Sekali lagi di akhir kata, semoga kita bisa mengambil hikmah yang baik-baik dari kisah yang tadi barusan dibicarakan. Dan saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah yang saya ucapkan atau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya adalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami yang selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, tidak kalah horornya, masih bersama Ilo di Extreme Movie. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.